Oke guys, kali ini gua mau ngebahas sekaligus nyiksa si Realme 13 Pro. Ini yang nggak pakai plus ya. Secara desain emang mirip sama yang Pro Plus, tapi ya secara spesifikasi emang beda sih. Dia menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Yang gue pakai ini punya RAM 12 GB dan penyimpanannya ada di 256 GB. Wah, lumayan ya 256 ya. Tapi kalian kayaknya punya opsi untuk naik ke yang 512 juga deh. Warnanya ini menurut gua lucu dan keren banget, warna ungu nggak biasa gitu ya, kayak ada semburat-semburat awannya gitu. Tapi bukan cuma warnanya yang keren, melainkan juga ini adalah konfigurasi kameranya. Kamera utamanya dia pakai Sony LYT-600. Ini udah dikenal bagus ya. Dia punya resolusi 50 megapiksel dan juga udah mendukung OIS. Oke banget. Ada juga kamera ultra wide atau yang biasa kalian bilang 0,5, 0,6. Nah, itu 8 megapiksel nih resolusinya. Untuk kamera depannya dia pakai sensor Sony juga, tapi nggak dikasih tahu Sony apa ya, dengan resolusi 32 megapiksel. Untuk perekaman video ini ya, dia mendukung sampai 4K 30 fps. Dan gimana hasil kameranya? Nih gue bakalan tunjukin beberapa sampel hasil foto dan videonya. Hai, kita lagi ada di mana? Kenapa kamu tutup hidung? Karena ada bau apa? Bau apa itu? Asli, gua kirain ini tuh komodo. Ternyata ini biawak. Komodonya ada di situ tapi nggak ada barangnya, nggak ada barangnya, nggak ada binatangnya gitu. Nggak tahu si bapak komodo lagi kemana ya. Adanya bapak biawak nih. Mirip emang sama komodo. Cuma nggak tahu bedanya apa ya. Tapi ini mirip banget loh. Ini namanya biawak salvator. Lihat sisiknya, wujudnya tuh mirip banget sama komodo, tapi bukan komodo pak. Bedainnya gimana ya? Oke guys, ini dia Realme 13 Pro-nya. Kali ini kita jalan dengan 7 game aja ya, karena waktunya ketika gua bikin video ini tuh nggak keburu gitu. Susah buat dapetin 10 game. Waktunya nih, syukur-syukur udah gue cobain. Oke, gua akan tunjukin beberapa kondisi dulu ke kalian sebelumnya. Pertama, baterainya. Ini saat ini pukul 9.57 ada di angka 100%. Oke. Dan kecerahan layarnya ini nggak bakal gue bikin auto guys. Tapi gue pasang di sekitar 50% aja. Jadi sekitaran ya seginilah. Nih 50% kira-kira ya. 50-60 lah, oke. Dan notifikasi semuanya udah nggak ada. Terus gue akan coba nyalain Bluetooth tetap nyala ya. Dan satu lagi yang mau gue nyalain itu adalah NFC. Nah, NFC juga nyala. Kita menggunakan tidak paket data tapi WiFi. Ini ada WiFi di rumah gue dan ya pengalaman gue sih pakai paket data atau WiFi bakalan sama aja ya karena sinyal paket data di rumah gue juga baik-baik aja jadinya nggak bakal bikin panas atau gimana-gimana gitu. Oke, sekarang kita cek suhunya dulu di bagian depan. Kalian bisa lihat suhunya ada di angka 32-an derajat Celcius. Dan di bagian belakang, dekat bump kamera, ini 30 menuju 31 derajat Celcius. Ya, sekitaran segitulah ya. 30, 31 menuju 32 derajat Celcius. Oke, langsung aja gue akan masuk ke game yang pertama, Mobile Legends.
Oke, settingan awal yang kita dapetin di Mobile Legends Bang Bang tuh kayak begini ya. Garis tepinya masih nonaktif, akan gue ubah ke aktif, sisanya nyala, 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 mode HD-nya pun nyala, kecuali filter buta warna ini nggak gue aktifin ya. Frame rate tingginya masih ada di tinggi, bisa gue pindahin ke super, tapi grafisnya sayangnya belum kebuka di ultra. Ini mungkin emang belum dibuka sama Munton ya, emang kebiasaan Munton tuh kayak begitu. So, tanpa banyak basa-basi, let's get to the game. Oke, welcome to Mobile Legends. 5 seconds to the enemy, bla 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 to battlefield. Oke, Nana sudah siap di sini guys. Gua suka banget ini sama warna yang dihasilkan sama layarnya Realme 13 Pro. Aduh, ada notifikasi Tokopedia berbunyi di sana. Oi, Anda ngapa ya? Baru mulai coy. Santai coy. Kalem coy. Buset, rame banget di sini coy. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Santai dong. Masa 3 di mid lane itu musuh ngapain? Hah? Ngapain? Recal dulu kita. Sendirian ini Nana, bocil. Ngelawan 3 orang. Kacau, kacau. By the way, ini layarnya warnanya gue suka, bener deh. Gue tahu sih reproduksi warna di video bakalan beda sama aslinya. Tapi kalau kalian punya kesempatan buat ngelihat si Realme 13 Pro aslinya, coba deh mampir-mampir deh ke store apa kemana gitu, terus cobain main Mobile Legends. Ini warnanya enak sih menurut gue, asik. Ya Allah, salah ngeluarin lagi. Kena lagi dia. Gue kira gue doang yang agak bodoh gitu ya, ternyata ada lagi yang lebih-lebih. Ah, 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 ah. Mati kau. Dan ini layarnya licin coy. Enak banget. Padahal dia pakai ini ya, pakai pelindung layar plastik bawaan. Lu tau kan kalau Realme kan modelannya gitu ya, dikasih pelindung layar plastik gitu ya. Tapi ini licin sih hitungannya. Maksudnya bukan licin, literally licin kayak layar kena minyak gitu, tapi kayak responsif. Nah, responsif. Dia punya touch sampling rate itu kalau nggak salah di 240 Hz ya. Ya biasalah 2 kali lipat dari refresh rate ya. Ini standar aja sebenarnya, tapi asik sih untuk main Mobile Legends. Nggak tahu nanti kalau main eFootball. Biasanya main eFootball tuh bakalan kelihatan tuh. Bakal berasa touchscreen yang enak sama yang nggak enak gitu. Kalau yang nggak enak biasanya kurang garam. Kagak begitu. Kagak. Astagfirullah. Kabur, kabur, kabur. Aduh, Nana, Nana. Oke, untuk FPS-nya kelihatan kalau dia ada di sekitar 88, 89. Emang dari tadi tuh agak rumit untuk menyentuh angka 90, tapi 88, 89 itu dapat sih. Which is, ya oke lah, ini good lah. Ya, lumayan 88, 89. Beda 1 FPS mah nggak bakal sadar lo juga. Oke sih, cakep banget. Turun-turun tadi sempat ke 85, tapi nggak sering gitu ya, jarang banget. Masih oke lah ini. Elah. Recall dulu lah. Gue mati coy, tapi kalau dilihat-lihat sih ya ini lagi rame dan FPS-nya masih bertahan di 88, 89. Ini oke sih. Oke banget. Tapi tim gue nih mati semua. Ayo, ayo semangat, semangat, semangat. Maju, maju. Waduh, gue sendirian coy. Hai. Kacau, mati semua pak. Gue juga nggak ngekill dari tadi, cuma dapat assist doang. Ini pada kemana? Tuh, rame ya. FPS-nya bagus lagi ya. 88, 87, 89. Bagus lagi bukan, maksud gue bukan berarti tadi jadi nggak bagus gitu ya. Emang bagus nih. Gue mau nunjukin, nih lagi nih FPS-nya bagus gitu maksud gue. Ya, salah sangka dan nanti. Bagus kok ini. Aduh, astagfirullah. Allah mati. Aduh, asis lagi, matinya lagi. Gitu ya. FPS-nya oke. Skill gue yang nggak oke. Kacau. Udah di depan base lawan ya. Dan gue mati di depan base lawan. Ini rame banget. Frame rate-nya masih ada di atas 85 menuju ke 90. Bagus. Tapi ini udah depan base lawan. Base lawan udah mau rusak ini. Buruan. Aduh. Gue masih nunggu ini. Nunggu hidup lagi. Aduh. Ayolah. Ayolah. Maju. Maju. Minion-minionku. Ayo menyala minionku. Frame rate-nya bagus ya. Aduh, ya ampun, udah gak ada yang di sini. Tadi Lord juga udah disummon sama temen gua kan. Makanya si base-nya tinggal segini. Nice, nice, nice. Oke. Hehehe, mamen.
men. Akhirnya menang. Gue cuma dapat 1 kill, Pak. Asis gue tapi 15. Asis 15, marksman. Apa-apaan. Matinya 9, kacau ya. Oke. Oke, tapi ini lagi masih win streak nih, 8 kali beruntun di rank menang. Gokil, gokil. Ya, mainnya jelek lah. Oke, gitu aja. Kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan ini kelihatan ada di angka, tunggu. 37 menuju 38, masih aman ya. Dan di bagian belakang ini ada di angka sekitar ya 35-36 derajat Celcius lah ya. Masih oke nih, masih aman ya, meskipun nyaris ke 40 ya. Jam 10.27, baterainya bersisa 93%. Lanjut ke game yang berikutnya, PUBG. Settingan yang didapetin di PUBG Mobile itu tuh kayak begini ya, grafisnya ya. Ada di HD High. Bisa ke HD Extreme nggak ya? Bisa coy. HD Extreme bisa. HDR Extreme? Bisa! Oke. Tapi kita belum punya mode 90 fps ya, but that's okay. Kita akan cek dulu anti-aliasingnya kita pasang di 4x. Power savingnya disable, terus juga shadownya enable, auto adjust grafiknya disable, kita apply dulu, terus di lobbynya juga kita ubah ke HDR Extreme. Hey, Classic 4x disable, enable, disable. Oke. Kayak begini settingannya ya. So, let's get to the game. Oke, ini tampilan di lobby kayak begini ya. Kita lihat sistem statusnya dulu, sistem status, mana dia sistem status. Nah, ya, frame rate-nya 60. 59, 60. Oke, bagus. 59, 60. Kayak gini frame rate-nya ya, Pak ya. Ini keren. HDR Extreme di Realme 13 Pro. Bagus lagi. Sebel. Aduh. Layarnya juga bagus banget, Pak. Kayak yang tadi gue bilang pas lagi main Mobile Legends, ini layarnya cakep sih. Gyro, gimana gyro? Iya, nanti ya, in game. Gue akan tunjukin gyronya kayak gimana. Oke, kan? Cakep kan? Serius. Ini warnanya nih kayak vibrant layarnya, tapi juga shadow sama highlightnya tuh pas gitu loh, kontrasnya dapet gitu. Jadi menurut gua ini warna yang oke banget buat konsumsi media atau buat main game gitu. Enak dilihatnya, adem. Oh, gyronya tuh. Instan bos. Nanti pas lagi tembak-tembakan kita cek ya. Gyronya seinstan apa? Ini kita turun di mana, Cong? Astagfirullah. Kenapa kita turun di nowhere ini? Astaga. Apa yang mau diembat, Pak? Assalamualaikum. Gak ada apa-apaan, Bang. Di mari, Bang. Ya elah. Kenapa turun di tempat beginian dah? Heran gua. Astagfirullah. Bisa selamat nggak nih kita nih? Kagak ada apa-apaan yang buat di-loot ini. Astaga. Kacau lu pada lu emang lu. Kenapa turun di sini sih? Jaroknya. Tuh lihat. Frame rate-nya juga 59, 60, 58. Bagus sekali. Kita coba looting dulu. Langsung lompat, melompat, berayun. Spider-Man. Oke. Aduh, dapat pistol biasa lagi. Weh, gini dong. Mana nih belum ada rompi nih. Kita belum punya rompi nih, guys. Tuh. Minta rompi tuh sama helm. Bagus ya, coba kita lihat gyroskopnya. Tuh, lancar kan? Enak banget, serius. Ada. Bagus. Tapi Realme kemarin ngejual handphone ini sebagai HP yang lebih mengedepankan kamera ya, ketimbang performance ya. Padahal menurut gua bisa-bisa aja kalau dia jual performance-nya juga gitu, kayak si Realme 13 kemarin yang dibilang gaming bintang 5. Ini bintangnya lebih banyak dari 5 berarti, soalnya lebih bagus. Mantap nih, gue udah eliminate 3 orang. Tapi off cam, soalnya tadi agak ribet ya posisinya ya, agak susah kalau harus gue dari belakang kamera gitu. So far so good. Gyronya beneran ngebantu ya ketika gue lagi nembak. Ini pakai Uzi, bagus banget ya. Beberapa kali gue pakai Uzi dan nge-shootnya dari jarak jauh itu masih bisa dengan dibantu sama gyroskopnya si Realme 13 Pro. Ini oke sih.
Gue suka banget ngomong-ngomong sama gyroscope-nya dan sama performanya ini bagus. Pakai banget ya. Tampilannya pun oke, pakai banget. Enak sih. Dan frame rate-nya pun masih bagus 6 di 59-an kayak gitu ya. Dan suhunya pun dugaan gue sih masih bagus nih. Suhunya juga nggak panas kok. Lihat. Tuh. Ada di 38,9. 39, nggak sampai 40. Nah, bagus lah. Cakep, cakep, cakep. Ini gaming bintang 5 sesungguhnya ini. Oke, ini tinggal berdua ya guys ya. Tinggal berdua, gua sama satu orang lagi. Tim gua udah habis semuanya. Apakah gue bisa mendominasi yang satu orang lagi? Gak tahu di mana nih satu orang nih ya. Titiknya juga udah kecil banget lagi. Kacau. Mana dia? Mana dia? Oke. Oke. Oh, 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 oh. Weh, 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 chicken dinner, weh, chicken dinner. Aduh, malah dimatiin. Weh, chicken dinner, weh, 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 mantap teman-teman, keren teman-teman. Mari kita joget, wih, victory. Gokil, oke joget-joget, nice, jogetnya. Deg-degan banget sih, deg-degan banget sih. Nice banget ya. Oke, ini rank gue cuma segini, Pak. Lemah banget gue, jarang banget main ya. Oke, kita cek suhunya dulu. Di bagian depan, suhunya itu ada di angka 39-an derajat Celcius, belum sampai ke 40 ya. Dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 37-an derajat Celcius. Oke, 37 lah ya. Jam 11:01 baterainya bersisa 83%. Lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Oke, untuk settingan dari eFootball, ini grafis pemainnya, sekarang gini settingannya ya, udah lama nggak main gue nih. Bisa gue ubah grafis pemainnya jadi tinggi. Aduh, jadi harus install lagi deh. Tunggu sebentar ya, download 400 MB dulu. Dah, terus grafis stadionnya ini kita bikin tinggi juga. Download lagi. Untung cepet. Oke, sekarang laju bingkai alias frame rate-nya gue bikinin 60 FPS kayak begini ya. So, let's get to the game. Oke, ini tampilan dari eFootball ya dengan grafis pemain tinggi dan grafis stadion juga tinggi. Tampilannya kayak begini. Oke, yuk kita mulai. Ini gue pakai main di otentik ya, jadinya bukan apa namanya, bukan pemain dari bikinan tim gue. Ini emang AC Milan melawan Manchester B alias kayaknya sih Manchester City ini ya. Manchester B, Manchester Blue maksudnya. Woi, gol! Mantap sekali. Oh iya, status sistemnya belum gue nyalain. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat, FPS-nya ada di angka 60 FPS di selebrasi kayak gini ya. Ini, oh ya, 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 ya. Sebenarnya ini jatuhnya sama kayak settingan tinggi di eFootball sebelumnya ya, kalau gue lihat-lihat ya. Tapi kali ini emang settingannya tuh dibagi. Stadion apa pemain nih yang mau lo tinggiin gitu ya, supaya bebannya lebih terdistribusi gitu loh, handphonenya nggak keberatan gitu. Tapi kalau kayak Realme 13 Pro ini, dua-duanya dijadiin tinggi itu masih bisa, kayak begini Pak. Tampilannya bagus, frame rate-nya juga oke, nice banget. Dan apakah layarnya berasa kesat atau bermasalah gitu? So far sih, sejauh beberapa menit ini main, enggak ya. Masih berasa licin kayak pertama kali gue main Mobile Legends tadi gitu. Ini nice sekali. Ih, ambil. Fofana menuju. Siapa itu? Tammy Abraham, Rafa Leao, Loftus Cheek. Hernandez di sana. Oke, tadi padahal ada Warlock tuh, Tiani Reinders gitu ya, namanya Reinders ya, yang adiknya mau masuk timnas tuh, Eliano kan adiknya kan. Aduh, hampir saja kemasukan. Iya, ini bagus Pak, bagus sekali. Ngomong-ngomong kenapa Tijani Rendersnya nggak masuk timnas kalian ya, kan keren gitu ya.
Gokil, timnas Indonesia. Mainnya di mana? Milan. Kagak main-main, Pak. Tapi adiknya juga bagus sih katanya mainnya ya. Eliano Reinders ya. Gak apa-apa lah ya, gak dapat abangnya, dapat adiknya. Gol lagi. Selebrasi dong, bos. Frame rate-nya cakep. Pulisic di sini kali ini masukin ya ke gawang lawan ya. FPS-nya ada kelihatan tuh ya. 47 nih sempat, tapi balik lagi ke 60 langsung. Tak, 47 sih gue duga tadi pas lagi transisi pindah scene ya. Kalau pindah scene kayak gitu kan emang biasanya agak turun frame rate-nya ya. Oke. 39 tuh pas lagi replay yang tadi. Balik lagi ke 51. Nice. Iya, ini udah menit ke berapa ini? Diserang Kevin De Bruyne. Oke. Masih berhasil diambil bolanya oleh Mike Maignan. Maignan maju ke, nah ini Tiani Reinders. Bacanya gimana sih? Tiani kan harusnya ya? Tapi J-nya 2 sih. Tijani Reinders. Oke. Tahu Abraham. Oh, habis pertandingan 4-0 untuk AC Milan. Dan ya, sepanjang permainan yang bisa gue bilang ini bagus banget. Nggak ada kendala sama sekali. Frame rate-nya pun stabil. Layarnya licin. Belum. Oh, tadi offside. Oke, paling habis lu tendang udah bunyi nit kan. Ya, 4-0. Oke, ini handphone bagus kalau kalian mau main eFootball. Dan gue akan cek dulu suhunya gimana. Di bagian depan kelihatan ada di angka sekitar 38 derajat Celcius. Dan di bagian belakang, ini kok kayaknya agak lebih anget ya di bagian belakang ya. Kita cek, oke, kameranya panas banget. Nggak panas banget, maksudnya kameranya agak tinggi ya, 35 menuju 36, di bawah kamera ini 35 menuju ke 36, di pojokan atas 34, pojokan atasnya sana lagi ya 30. Ini nggak panas di sebelah sini ya. Sebelah sini agak lebih hangat, kameranya hangat, sini hangat, tapi masih aman secara angka. Dan pukul 11.21 baterainya di 79%. Awet ya. Lanjut ke game yang keempat. Z. Untuk Zenless Zone Zero, settingannya kita dapetin kayak gini ya. Kualitas gambarnya ada di rendah. Renderingnya menengah, TIA-nya nyala, terus juga rendah. Gue nggak akan ubah apa-apa kecuali FPS-nya mudah-mudahan bisa tembus ke 60. Oke, lalu satu lagi yang akan gue nyalakan itu adalah sistem status dari Realme. Ini fitur yang bermanfaat banget ya. Bisa sih di sini, di menu 60 sih. Gimana di dalam game? So, let's get to the game. Oke, Zenless Zone Zero. Tampilannya kayak begini ya. FPS-nya belum bisa dinilai. Tunggu, kalau kayak gini masih 60. Gimana nanti kalau udah bertarung ya? Kita cek dulu. Oh my god, kenapa ke sini? Harusnya kita bertarung dulu lah. Kalau yang lagi TV-TV kayak gini sih masih 60 sih, masih bagus ya. Nanti gimana kalau udah bertarung? Kita cek lagi ya. Oke, ini dia Zenless Zone Zero. Apakah benar-benar bisa dapat FPS 60? Ini kualitas rendah aja bagus ya. Ih, gokil. Kalau nggak dapet 60 banget terlaluan loh. Masa nggak dapet sih 60? Oke, Zenless Zone Zero, ZZZ ini kalau mainnya nggak di 60 rasanya tuh kurang gitu loh. Ini bagus banget sih kalau dapet segini. Tapi nanti kan belum kelihatan ya. Belum ada jurus-jurus yang chain gitu ya. Nanti kalau udah ada jurus-jurus yang chain gitu baru kelihatan. Tuh. 55 ya turunnya ya. Oke. Mantap kan? Gokil. Dung. Nggak kena. Oke. Bagus ya. Frame rate-nya tadi mentok bawah tadi sempat 46 ya. Gue duga sih ya emang bakalan fluktuatif di angka 40-an sampai ke 60, tapi masih oke sih menurut gue ini. Yoi. Cakep. Tapi emang ZZZ tuh lebih enak buat dimainin pakai controller ya. Kalau pakai touch ini entah kenapa menurut gue agak kurang sih. Kurang resep gue mainin. Resep. Wipe out. Nice.
Zenless Zone Zero bisa dimainin ya. Kalau settingannya kayak begitu dan tampilan jurusnya belum banyak kayak tadi, itu bisa dapat sampai ke 60 fps. Oke, gitu aja ya. Kita cek dulu suhunya. Di bagian depan terlihat ada di angka sekitar 38,7 derajat Celcius. Nggak kelihatan. 38,7 tadi kelihatan. Nah, 38,9 malah. Dan di bagian belakang kelihatan ada di angka sekitar 35 untuk di posisi atas dan 36,7 di posisi bawah bump camera. Untuk bump kameranya ada di angka sekitar 36 derajat Celcius. Nice. Jam berapa nih? 11.33, baterainya tersisa 76%. Lanjut ke game yang berikutnya, Call of Duty. Ini settingan default untuk Call of Duty Mobile. Kita dapat kualitas grafisnya di high, frame rate-nya ada di sangat tinggi, which is good. Gua coba nyalain ini dulu ya, sistem status. Oke. Dan udah, ini mah apa yang mau gua ubah ya, karena kita akan main multiplayer aja. Anti-aliasingnya juga udah on, efek bayangannya udah on, ragdoll-nya akan gua onin, realistic scope-nya udah on. So, itu aja kan? Oh, tunggu. Ini ada eksperimen feature, super resolutionnya gue coba onin, variable red shading gue onin, performa optic scope-nya gue onin juga. So, let's get to the game. Apakah gyroscope-nya akan tetap bagus? Nah, ini akan kita buktikan di sini ya. Kita main di front line, mapnya crash, as usual. Dan ini adalah salah satu spot sniping favorit gue, karena di sini bakal banyak musuh yang kelihatan. Oke, mana tapi belum muncul ya. Oh, yes, nggak kena lagi. Oke, pindah. Jangan di sini, pindah. Pindah ke sebelah sini. Mana di sini nggak ada kelihatan juga. Nah, kan long shot, nice. One shot, one kill. Cool. Pindah lagi ke sebelah sana. Oke. One shot double kill, nice. Tunggu, sabar, kita sabar di sebelah sini. Nah, kan, Avenger. Mantap, coy. Siapa gua? Huluk. Coba tanya mak bapak lu dah. Suruh sebut Hulk. Pasti ntar ngomongnya Huluk. 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 Kalau pakai Predator mah, coy. Majuin wae. Woi, mundur lagi. Mundur lagi. Agak riweh ya guys ya. Kalau kayak gitu ya. Tuh, mamam kau. UAV dong, UAV. Oke, UAV online. Set. Dih, nggak ada yang berani ngelawan gua. Ayo sini maju. Cakep ya. Nah, enemy UAV spotted. Kena kau. Kingslayer coy. Mantap sekali, frenzy kill. Woi, major assist, woi, mantap. Cuma assist doang sih, cuma ya mantap lah. Oke. Wih, dapat nih. Apa namanya nih? Lupa lagi. Ginian lah pokoknya nih, apa namanya lupa gua. Vitol. Wih, Vitol kill terus. Wih, Vitol kill lagi, wih. Susah amat ngincer satu itu doang. Oke, kita sniping lagi ya guys. Vitolnya sudah selesai guys. Wih, udah nih menang. Yeay. Wih, mantap sekali. Oke. Wih, kok gua MVP? Oh, yoi kan, keren kan. Nice. Oke guys, kayak gitu ya. Kita langsung cek suhunya aja.
Di bagian depan ini kelihatan ada di angka sekitar 37,7 atau menuju ke 38, belum nyentuh 40 dari tadi. Dan di bagian belakang ini di bagian bawahnya bump camera ada di sekitar 35,5 menuju 35 menuju 36 ya. Dan di bagian atasnya ada di sekitar 35, berapa ini? 2,0 ya. Oke, 35 36 derajat Celcius ya. Dan jam 11.42 baterainya bersisa 74%. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Oke, ini settingan dari bukan Asphalt 9 Legends sekarang ya. Asphalt Unite namanya. Frame rate-nya ada di angka 60. Udah gitu aja sih. So, let's get to the game. Oke, ini Asphalt Unite, tampilannya kayak begini ya. Frame rate-nya bisa loh ke 60 nih ya. Cuma memang karena settingan di Asphalt Unite itu cuma frame rate doang, jadinya bakalan ada konsekuensinya itu adalah kompromi di sektor kualitas grafisnya ya. Ini kelihatan kalau mobilnya itu berasa ada jagisnya ya. Wih, disundul pantatnya. Meskipun ini dapatnya ke 60 fps, jadi sekarang terserah lu sih. Lo mau main di 30 fps tapi grafisnya bagusan dikit gitu ya. Atau kayak gua nih, main Asphalt 9 itu kayak kudu mesti harus di 60 fps gitu. Ini bagus sih. Lancar sih. Lihat kan, frame rate-nya bagus nian. Gokil. Wih. Cakep. Demen nih gue yang gini-gini nih. Mantap. Nggak ada kendala ya. Nggak ada cegukan sama sekali. Ini bagus banget optimasi gamenya. Bagus sekali 60 fps kayak begitu. Tapi memang lo bakal ngerasa kalau dengan settingan 60 fps ini di Realme 13 Pro nggak pakai plus, itu kayak nggak pakai anti aliasing gitu loh. Jadi banyak banget gerigi-gerigi yang muncul gitu. Nah, itu yang gue sebut sebagai jagis gitu ya. Atau kayak pinggir-pinggirnya tuh nggak mulus gitu loh. Ini kelihatan bukan cuma di mobilnya, tapi juga di jalanan, terutama di lampu-lampu neon yang warnanya hijau. Tuh, lampu neon yang warnanya hijau itu kalau kalian perhatiin, tadi mungkin kalian bisa rewind lagi nontonnya, itu kelihatan kalau nggak ada anti aliasingnya, alias masih bergerigi-bergerigi gitu. That's it. Kita cek suhunya ya. Di bagian depan terpantau ada di angka 37 derajat Celcius. Oke banget ya. Dan di bagian belakang, pantauan langsung jarak dekat. Ini kelihatan di 34,9 derajat Celcius. Ya, sekitar segitu ya. Dan pukul 11.48, baterainya bersisa 73%. Wih. Ini game yang terakhir, Genshin Impact. Settingan grafis dari Genshin Impact sudah semestinya ada di rendah ya, atau di low ya, kayak begini. Dan yang mau gue ubah itu hanya di ini aja, FPS-nya aja. Langsung, terlalu berat. Ini game apa sih sebenarnya? Oke lah, gitu aja. Let's get to the game. Oke, tampilannya sih kayak begini ya. Secara frame rate, pas lagi nggak berantem kayak gini, ya naik turun lah ya. Sekitar 30-an sampai ke 40-an. Memang belum menyentuh 60 nih dari tadi nih. Oke, mungkin bakalan 60 kalau gue begini ya. Oh, nggak juga. Kalau gue nengok ke atas langit doang, wih, langsung 50-an. Ya, begitulah. Tergantung apa yang dimunculin di layar. Frame rate-nya bakalan kayak begitu. Dan gue akan cari-cari musuh dulu ya di sini ya. Mana ya musuh ya? Oh, tantangan. No. Aku tidak berani. Cari musuh dulu ya. Oke, ini kebetulan ada musuh ya. Ada musuh kok kebetulan. Oke, kita langsung aja ya babat si musuhnya ini. Ini manusia juga, guys. Dodge this. Oke. Nah. Oke, masih hidup. Oh, masih. Ternyata. Mana lagi? Kayaknya ada lagi. Udah gitu doang. Ya, frame rate-nya langsung terlihat menuju ke 30-an ya. Padahal ini gue belum ngeluarin apa-apa. Belum ngeluarin elemen-elemen apa gitu ya. Wih, framingnya kurang bagus nih. Geser dikit tangannya bang. Oke. Kayak begitu tampilannya. Aduh. Oke, udah hilang. Udah gitu doang. Oke lah, nice lah. Boleh lah. Nah, ini masih ada lagi nih ya. Oke, bang. Lagi santai kawan. Wih, gak kena kawan.
Sini kawan, maju kawan. Nah, beku Anda kawan. Wih, banyak banget nih manusia semua coy. Manusia rakus emang loh. Pengen ngambil harta karun kan, ini treasure hunter gitu ya kayaknya ya. Oke. Lagi santai kawan. Lagi santai gua rusuhin deh. Frame rate-nya 30-an kayak tadi sama ya. Wah. Oke, belum nemu sampai ke 60 ya ketika lagi bertarung kayak begini. Tapi expected sekali lagi untuk sebuah handphone mid range main Genshin Impact ya segini-segini aja. Maunya berapa emang? Susah. Kalau maunya kebanyakan juga ribet, Pak. Duit lo harus lebih banyak, Pak. Pakai flagship aja belum tentu dapat 60. Nggak jelas di game memang nih. Oke, emang paling bener main Genshin itu kalau nggak di PS5 ya di PC udah. Udah, jangan main di handphone. Weh, makin rame, Bapak. Ah, Frostbite Anda semua. Tahu-tahu rame banget. Weh, segala ada yang meleduk lagi. Nah. Weh, bakar-bakar nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Bang. Kebakaran hutan nanti, Bang. Nah. Ini lempar-lempar bom, coy. Sebel nggak lo? Nah, ayo, ayo kau. Freeze kau. Ah, oke. Oke, lihat ya frame rate-nya masih 30-an ya. 30-an frame rate-nya. Wah, mau kau, beku kau semua, beku kau. Aduh, mati. Oh, gue bakar ya sekalian lu. Sini lu semua, maju lu. Maju lu semua. Maju kau. Mana udah? Habis. Oh, masih ada. Dum. Mati dia, dimakan cacing dia. Oh, belum dimakan cacing dia. Oke, dikit lagi. Beberapa kali pukul. Dah, kan kelar dimakan cacing. Ah. Kayak gitu ya, Pak ya. Tampilan grafisnya Genshin Impact ketika bertarung di level cupu. Ingat ya, itu di level cupu. Iya, 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 iya. Oke. Gue buka ininya dulu ya. Remarkable chest. Lumayan. Primogem 5 kan. Kita akan cek gimana kalau lompat di Mondstadt. Perlu nggak ya? Kita cek deh. Oke, gue akan coba lompat dari Mondstadt ya. Udah langsung loaded dong. Loaded. Gentengnya langsung ke load. Buset, ini cepet banget, Pak. Nice sih. Frame rate-nya juga 30-an, bagus ya. Gimana nanti di bawah di sana ya, deket air mancur itu bakalan berapa FPS ya? Dugaan gue sih ya 30-an sih. Bagus dong ini. Oke. Nyentuh 29 tadi paling rendah. Dan ya, bener kan? 30-an derajat Celcius. Celsius. 30-an FPS. Oke lah ya, gitu aja ya. Gue akan cek suhunya dulu ya. Di bagian depan kelihatan ada di angka, akhirnya nyentuh angka 40 lempeng ya, 40,0 derajat Celcius ya. Ini gara-gara Genshin ya. Tapi masih aman kok, masih enak. Dan di bagian belakang ini nyentuh di angka 36 menuju ke 37 derajat Celcius. Di pojokannya 36 derajat Celcius lah ya. Oke, pukul berapa ini? 12.08, baterainya bersisa 66% setelah kita mainin 7 game. So, apakah Realme 13 Pro ini worth buat dibeli apa enggak? Kita bahas aja di kesimpulan. Yuk. Jadi, apakah Realme 13 Pro ini layak buat kalian beli? Menurut gue sih, harusnya Realme ngasih tagline gaming bintang 5 itu ke handphone ini karena emang semuanya itu hampir sempurna. Snapdragon 7S Gen 2 yang dimasukin sama Realme di handphone ini itu ngasih performa yang oke banget. Semua game, literally semua game bisa dijalanin dengan sangat baik. Meskipun, perlu kalian ingat, Snapdragon 7S Gen 2 itu adalah chipset kelas menengah. Jadi ekspektasinya ya jangan ketinggian amat lah gitu ya. Contohnya, itu ada di Asphalt Unite yang kelihatan kalau tampilan grafisnya itu masih berasa jaggis. Ya memang
secara frame rate dia bagus 60 tapi tampilannya jeggis. Itu kayak sebuah kompromi atau konsekuensi yang harus terjadi untuk mendapatkan frame rate yang bagus di 60 fps itu. Selebihnya oke banget. Terus juga Genshin Impact yang cuma bisa ditahan di sekitaran 30 fps. Itu juga sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sama si Realme 13 Pro ini karena chipsetnya emang kelas menengah. Selebihnya main eFootball, terus juga main Mobile Legends, terus juga main PUBG, bahkan gue sampai Chicken Dinner, dan main Call of Duty Mobile itu semuanya lancar jaya. Gyroskopnya luar biasa bagus, layarnya juga luar biasa vibrant, gue suka banget sama layarnya si Realme 13 Pro ini. Terus juga apalagi ya? Oh iya, layarnya juga licin, nggak ada masalah sama sekali ketika gue pakai main. Paling ya itu tadi, kalian harus ingat-ingat kalau handphone ini bukan sebuah handphone flagship. Meskipun bisa ngasih performa yang luar biasa bagus, tapi tetap ada kompromi yang harus diberikan di game-game tertentu, yaitu dengan menurunkan kualitas grafisnya. Tapi game-game yang biasa kalian mainin harusnya udah pada aman lah ya. Secara kamera juga kalian bisa lihat ya, hasilnya bagus-bagus banget gitu ya. Sayangnya memang video ini bukan video ngebahas tentang kamera, cuma sayang aja gitu kalau nggak gua masukin hasil kameranya, karena emang si Realme 13 Pro ini kameranya bagus banget. So, that's it video tentang Realme 13 Pro dari Main Lagi. Semoga kalian puas. Kalau kalian nggak puas, ya gimana ya? Masa bikin video nyiksa lagi sih? Hehehe. Sampai ketemu di video-video nyiksa berikutnya. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.